أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, sejatinya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Terlebih bila nilai keadilan yang diterapkan terjadi dalam setiap aspek kehidupan. Sudah barang tentu, keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap muslim memperoleh hak dan kewajibannya secara sama
apalagi berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Oleh karena itu, dengan tegaknya suatu keadilan, maka dapat dipastikan setiap orang akan merasa aman dan nyaman dalam menjalani setiap kehidupannya. Namun faktanya, akan sangat sulit ketika keadilan tidak diterapkan dalam kehidupan. Karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda akan menentukan makna keadilan itu sendiri. Semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya. Meskipun dalam prakteknya, keadilan yang dimaknai setiap orang pasti berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan, terkhusus bagaimana agama Islam mengajarkan konsep keadilan kepada umatnya. Maka berdasarkan hal itulah, bagaimana mengaplikasikan keadilan dalam tinjauan agama Islam, dan bagaimana konsepsi keadilan dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Simak kupasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Fatah, Kampus Unisma 45, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur. Dan alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Manaji, Kiai Jumharudin LC yang tentu saja akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi warning bagi kita, nasihat sekaligus peringatan bagi kita bagaimanakah selama ini kita meletakkan keadilan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, konsep keadilan dalam Islam. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Fatah Unisma yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah, dan juga tidak lupa kepada rektor kita Bapak Hermanto dan wakil rektor yang hadir serta dosen-dosen atau jamaah yang hadir di majelis yang baik ini. Dan juga yang utama adalah Kiai kita, Kiai Haji Syarif Madnaji. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan juga Mas Agung, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kita semua senantiasa di dalam ketaatan dan di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita membahas tentang keadilan. Para ulama membuat satu kaidah. Untuk mengetahui sesuatu adalah hakikat sesuatu mengetahui yang sebaliknya. Apa itu adil? Untuk tahu adil maka kita harus lihat lawan dari adil itu. Apa itu? Zalim. Berarti kalau tidak tegak keadilan, maka yang akan merajalela adalah apa? Kezaliman. Karena keadilan itu adalah manifestasi dari kebenaran. Salah satu nama Allah adalah Al-Haq, Maha Benar. Yang kedua adalah asma Allah Al-Adl, Maha Adil. Allah Al-Haq, Allah Maha Benar. Maka kita hendaklah menegakkan kebenaran melalui keadilan dalam kehidupan kita. Nah, apa itu keadilan? Keadilan itu adalah memberikan kepada yang berhak haknya. Nah, ini keadilan. Jadi adil itu bukan persamaan. Jadi persamaan itu belum tentu adil. Anak kita yang masih TK dengan anak kita yang sudah kuliah,
uang jajannya sama enggak. Jadi justru kalau persamaan boleh jadi itu kezaliman. Maka definisi adil adalah ketika semua orang, semua pihak mendapatkan hak yang harus diterima oleh dia. Kalau yang salah, apa yang harus dilakukan terhadap yang salah? Dipenjara atau diselamatkan? Halo? Kalau yang membunuh, keadilan hukumnya apa? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Hak itu nilainya, keadilan itu penerapannya. Ada lagi yang menarik. Di dalam ayat Al-Quran itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, wahai para pemimpin. Ini ayat yang sedang ngajak bicara pemimpin. Kalau kalian menetapkan hukum antara orang yang sedang mengalami masalah, entah pidana, entah perdata, hendaklah kalian berhukum dengan keadilan. Yang menarik urutannya ini loh. Amanah baru tentang keadilan. Kenapa demikian? Karena orang tidak akan menuntut keadilan kalau semua orang amanah. Makanya kenapa yang disebut duluan adalah amanah, baru adil. Kenapa orang keluar di jalan, demo? Itu menunjukkan ada ketidakamaнаhan di situ. Kenapa rakyat protes? Oh, ada yang tidak amanah di dalam kepemimpinannya. Kalau seandainya amanah ditegakkan, maka tidak mungkin orang akan menuntut keadilan. Inilah rahasia mengapa amanah didulukan, baru kemudian menuntut keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Allah menciptakan langit dan bumi ini bil haq, dengan kebenaran. Berarti langit dan bumi ini tegak, masih kokoh berdiri karena yang benar masih dibenarkan, yang salah disalahkan. Betul atau tidak? Maka apa yang akan terjadi jika ini tidak ditegakkan keadilan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Seandainya kebenaran, keadilan itu mengikuti selera manusia, mengikuti yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia, maka apa yang akan terjadi? Akan hancur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti kalau seandainya yang salah dianggap benar, yang benar disalahkan, yang terzalimi dihukum, yang zalim bebas, maka itu tanda kehancuran. Bahkan dalam ayat itu, kehancuran alam semesta, bukan cuma kehancuran negara. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa luar biasanya nama Allah Al-Haq, Maha benar, Al-Adl, Maha adil. Karena ketika ini tidak ditegakkan, hancur. Apa itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau matahari itu pindah tempat, hancur enggak? Seandainya siang dan malam itu tidak pada tempatnya, gelap dan terang itu tidak sesuai dengan takarannya, matahari bergeser mendekat ke bumi atau menjauh dari bumi, apa yang akan terjadi? Hancur. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang sebenarnya. Maka adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengurangi dan tidak melebihkan.
Itu adil. Tidak menempatkan di luar tempatnya atau di luar waktunya. Inilah adil. Dan tanpa keadilan akan hancur. Contohnya begini. Manusia ini ada keadilan, keseimbangan. Ada ruh yang membuat manusia ini terangkat ke langit. Ada bisik yang membuat manusia ini ketarik ke bumi. Betul nggak? Sehingga manusia ketarik nih. Ada yang narik ke atas, ada yang narik ke bawah, seimbang. Coba kalau manusia ini tidak seperti itu. Yang lebih menarik kita adalah rohani kita. Akhirnya kita lupa pulang jadi Bang Toib. Bener nggak? Akhirnya kita nggak mau cari nafkah, hancur. Kenapa? Di situ ada pengurangan hak. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, karena nama Allah adalah Al-Haq, maka siapapun yang melawan keadilan, sesungguhnya dia sedang melawan Allah dan pasti tidak akan menang. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa sekali, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Begitulah sebuah tatanan yang sempurna yang disebut dengan sunatullah tentang keadilan. Keadilan, kebenaran akan tetap benar dan kesalahan akan tetap pada tempatnya, yaitu tetap salah. Yang membuat kehancuran adalah manusia yang mencampur adukan di antara keduanya. Lantas untuk memahami keadilan, tentu saja kita harus memahami hal-hal apa saja yang disebut dengan adil. Insya Allah Kiai Syarif akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang keadilan. Dalam segmentasi kedua ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk keadilan yang harus kita wujudkan di muka bumi ini. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, dan hadir juga jamaah Majlis Ta'lim Al-Muslimah, ada jamaah Istana Al-Quran 4 Raudhatul Nikmah, ini ada datang kemari, alhamdulillah. Terkhusus buat yang mulia guru kita Kiai Haji Jumharuddin LC, Mas Agung, Pak Rektor tadi udah disebut, dan Sivitas Akademika dari Unisma. Yang semoga Allah terus berikan kepada kita keistiqomahan dalam taat hingga akhir hayat. Saya ingin mengawali dengan mencermati apa yang dibaca oleh Tuan Qori kita, surat Al-Ma'idah ayat 8 sampai ayat 9. Ada perintah buat orang-orang yang beriman untuk mereka menjadi orang-orang yang adil. Tetapi kemudian ada penekanan dan kita berikan underline. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil. Seakan dalam ayat ini Allah menginformasikan, bila ada orang yang tidak berlaku adil, ketahuilah kata Al-Quran, mereka sangat berpotensi membenci kita. Atau kita balik, bila ada seseorang yang memusuhi satu kaum, maka dia akan berpotensi untuk tidak berlaku adil. Karena kebencian. Sehingga jamaah sekalian berbahagia, kalau ada misalkan pimpinan, biar rata nih, di universitas, di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga tidak berlaku adil, kata Al-Quran, maka mereka punya kebencian. Bila ada pejabat-pejabat, pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya, maka mereka adalah orang-orang yang kata Al-Quran jangan-jangan mempunyai kebencian. Karena kalau orang cinta, dia akan berlaku adil. Jemaah sekalian yang berbahagia,
sampai Allah beritahukan kalau ada orang yang tidak berlaku adil, di waktu bersamaan ada kebencian pada diri mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka Allah perintahkan berbuat adillah. Karena kalau orang yang adil, dia dekat dengan sifat-sifat ketakwaan. Apalagi kalau pemimpin, paling enak banget. Ente kalau adil jadi pemimpin, di mana aja. Ente jadi pemimpin, paling kecil dalam rumah tangga. Ente jadi pemimpin, berlaku adil. Sampai diajarin dalam kitab Uqudul Lujain, wahai para suami, jikalau engkau menjadi seorang suami, apa yang kau makan hendaklah kau berikan juga kepada istrimu. Kalau di luar lagi makan duren gitu, pulang bawa duren. Jangan giliran pulang bawa timun. Bawa semangka, baunya doang. Lu habis makan duren. Itu skup paling kecil. Harus berlaku adil. Maka jamaah sekalian berbahagia, kita akan diingatkan dengan sebuah kisah yang mengharu biru. Saking Nabi Muhammad SAW tidak ingin disebut sebagai seorang pemimpin yang tidak berlaku adil. Diulang ini kisah akan membuat kita menjadi sedih dengan bagaimana penampilan teladan yang telah Nabi sampaikan. Saat Nabi sakit, menjelang kematian beliau ke atas mimbar dan kemudian berkata, apakah kalian telah menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan? Para sahabat kemudian bersaksi, kami bersaksi engkau telah menyampaikan semuanya ya Rasulullah. Bagian akhir Nabi kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang Nabi adalah orang nomor satunya. Bila ada dari kalian yang mendapatkan kezaliman dariku, lawan dari adil adalah zalim. Maka pada kesempatan kali ini kupersilahkan kalian untuk menuntutnya. Jemaah, ada sosok manusia yang dia disebut orang yang dijamin masuk surga. Ukasyah namanya. Beliau punya keistimewaan karomah. Dalam berperang, pedangnya patah. Kemudian diambil ranting. Ranting itu lebih tajam dari pedang sebelumnya. Ukasyah. Dia bilang, saya ya Rasulullah, saya mendapatkan kezaliman darimu. Sahabat yang lain yang ada di sekitar itu tersentak kaget. Kok ada? Saya ingin menceritakan ini. Siapapun engkau yang dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin di belahan dunia ini, dengan apapun profesimu, engkau dipilih oleh Allah untuk mengepalai dari beberapa orang dan punya tanggung jawab. Ketahuilah, saat itu kau berpotensi menjadi kekasih Allah bila berlaku adil. Tapi di waktu bersamaan bila engkau berlaku zalim, Al-Quran bercerita tentang Fir'aun yang tidak adil. Jemaah, Ukasyah kemudian meminta kepada Rasulullah haknya. Nabi minta untuk Ukasyah menunaikan apa yang dia tuntut. Sahabat protes. Sayyidatuna Fatimah bersedih. Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, bahkan Hasan dan Husain. Aku yang menggantikan kakekku wahai paman. Kata baginda Rasulullah, jangan kau ikut campur wahai cucuku. Ini adalah kesalahanku. Jamaah, Ukasyah bilang, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku dengan tidak sengaja, aku tidak menggunakan baju. Maka aku minta kau melepaskan bajumu. Siapa yang tidak marah? Sang kekasih diperlakukan seperti itu. Tetapi Nabi meredam. Nabi ingin kembali kepada Allah dengan sebuah amanah yang tidak ada tersisa kecuali ditunaikan. Jemaah, beliau buka.
Ternyata Ukasyah sudah lama memimpikan untuk memeluk tubuh baginda Rasulullah dan menciuminya. Nabi kemudian bersabda, ini orang, kalau engkau mau lihat penghuni surga yang masih hidup, ini dia Ukasyah. Saya ingin menyampaikan ini kepada kita semuanya. Pada waktunya kita akan dituntut oleh Allah tentang amanah yang telah Allah berikan. Lalu bila engkau kelewat berani menzalimi orang lain, dari lantaran engkau mementingkan dirimu sendiri, banyak derai air mata dari lantaran perbuatanmu. Banyak mereka yang tak bisa tidur di waktu malam karena kezaliman dan ketidakadilan. Bagaimana kemudian engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa kita harus berlaku adil dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita perlu belajar dari seorang Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, yang sahabat-sahabatnya kemudian nggak tega ngelihat beliau tertidur di bangku, dan kemudian mereka berkata, tidurlah wahai engkau Amirul Mukminin. Malam dia nggak tidur, siang dia nggak tidur. Malam dia berkhidmah menjadi hamba Allah, siang dia berkhidmah sebagai pelayan karena dia Amirul Mukminin, dia menjadi pelayan dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin sejati sesungguhnya adalah pelayan buat yang dipimpin. Allah, luar biasa sekali. Guru-guru kita telah menyampaikan mukadimah yang insya Allah nanti menjadi bahan bagi kita untuk memperdalam lagi tema kita tentang keadilan dalam tanya jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang keadilan. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari jemaah masjid dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kiai Jumahrudin dari Ibu Siti Khadijah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari Majelis Ta'lim Raudatul Nikmah Istana Quran 4 Ciledug. Yang ingin saya tanyakan, sebagai orang tua, seperti apa kita harus menerapkan keadilan dalam mendidik keluarga menurut ajaran Islam? Terima kasih. Pertanyaan menarik sekali ini, silakan Kiai. Ya. Luar biasa Bu Fatimah. Bu Khadijah ya. Fatimah anaknya. Ya, luar biasa. Bagaimana cara kita menerapkan keadilan dalam keluarga? Yang paling bagus dalam keluarga itu pertama, kita menerapkan keadilan terlebih dahulu atas diri kita sebagai orang tua. Contohnya, kalau kita salah, maka sebagai orang tua pun harus kena konsekuensi dari kesalahan itu. Nah, terkadang kalau yang salah anak atau salah istri, biasanya keadilan ditegakkan. Ya kan? Tapi giliran yang salah ayah, yang terjadi dibiarkan kesalahan itu. Itu yang membuat kemudian ya ada ketidaknyamanan di dalam keluarga. Kemudian anak merasa keadilan itu kemudian nggak apa-apa dilanggar. Kenapa? Karena ayah sendiri itu nggak adil. Ketika ayah yang salah, ibu yang salah, kok nggak apa-apa. Tapi kalau kami yang salah, nah ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena bagi anak, apa yang baik itu adalah bukan apa yang dikatakan Quran dan Sunnah menurut anak. Tapi yang baik menurut anak adalah apa yang dilakukan oleh ayah bundanya, itulah yang baik. Yang buruk adalah yang ditinggalkan oleh ayah ibunya, itulah yang buruk menurut definisi anak-anak. Maka jika orang tuanya zalim, maka anak akan mengatakan kezaliman itu baik. Tapi jika orang tua itu menerapkan keadilan, maka anak-anak mengatakan bahwa keadilan itu yang baik. Jadi sekali lagi tidak ada cara yang paling hebat
di dalam mendidik keadilan kecuali melalui ketauladanan. Saya akan ambil satu contoh secara singkat. Seorang wanita Makhzumiyah. Ini wanita yang kelas orang-orang terhormat berzina. Mereka entah bagaimana caranya cari seseorang yang bisa menaklukkan hati Nabi agar wanita ini tidak dirajam. Lalu mereka menemukan yaitu Usamah bin Zaid. Ini adalah siapanya Nabi Ustaz? Usamah bin Zaid ini adalah anak dari anak angkatnya Nabi. Jadi kesayangan Nabi. Lalu Usamah ini mendatangi Nabi, tolong ini wanita ini jangan dirajam. Yang ngomong ini orang kecintaan Nabi. Bayangkan bagaimana Nabi tidak tersentuh. Saat itulah Nabi tiba-tiba marah lalu berkata, "Atashba' fi haddin min hududillah?" Apakah engkau mau mempermainkan hukum-hukum Allah, wahai Usamah? Lalu dengarkan apa kata Nabi. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad sarakat, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka pasti saya potong tangannya. Ini Nabi ingin memberikan ketaulatan. Jangan sampai kata Ustadz tadi, karena yang berbuat salah itu pihak yang kita tidak sukai, lalu kemudian hukum tidak ditegakkan. Giliran yang salah, yang membunuh, yang berbuat kriminal adalah orang-orang dekat mereka dibiarkan. Maka kata Nabi, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian disebabkan oleh ketidakadilan itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Ihsan yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Mas Ihsan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fadlillah dari Ahwal Syaksyah, mahasiswa Unisma Bekasi. Izin bertanya Kiai. Tujuan maksud syariah tentunya dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat beragama yang ada di Indonesia. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan baik. Namun bagaimana ketika seorang pemimpin hanya menerapkan perilaku baik saja dan tidak adil, karena pada nyatanya seorang yang berjuang akan kalah dengan yang beruang. Oleh karena itu pandangan Islam tentang hal ini seperti apa Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Kejadian ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ketika beliau membahas secara detail satu bagian subbab al-imamah wal qudwah. Dalam kitab itu diceritakan Nabi tegur keras seorang lelaki yang bernama Mu'adz bin Jabal karena beliau menjadi imam baca surat Al-Baqarah. Kemudian ada makmumnya yang keluar nggak sanggup Al-Baqarah 2 juz setengah kurang 2 kaca, kurang 2 halaman. Dia keluar, begitu diadukan ke Nabi, Nabi marah. Afattanun anta ya Mu'adz, ente mau datengin bencana wahai Mu'adz. Dia benar baca surat Al-Baqarah pahalanya banyak. Tapi pada saat itu dia tidak berlaku adil karena Nabi suruh apabila engkau sholat di depan banyak orang, maka fal yukhaffif, ringankanlah. Fa inna fihim ad-dha'ifa, bersama mereka ada orang yang lemah. Wadal hajati, orang yang punya hajat. Dia benar tapi dia kurang adil, maka dia ditegur oleh Nabi. Harus berlaku adil, engkau harus lihat. Maka pada kasus yang ditanya pada saat ini makanya dibaca oleh hampir semua khotib. Ayat ini yang tadi disampaikan dibaca oleh hampir semua khotib pada khutbah kedua penutupnya itu. Dari setelah berpesan tentang ketakwaan dan materi khutbah yang disampaikan ditutup dengan sebuah pesan dari Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya ini sebuah ijtihad dari para ulama yang kemudian menjadi sebuah pesan khusus bagian akhir sebelum melaksanakan sholat. Ini perlu diingat, ada Allah titip pesan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ente kudu adil dan berlaku baik. Jadi inilah yang kudu kita suarakan dari mimbar Damai Indonesiaku kepada siapapun engkau yang telah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin yang dipercaya oleh Allah. Senyuman banyak orang tergantung daripada perbuatanmu. Kebahagiaan orang banyak akan tergantung pada keputusanmu. Berlaku adillah dan jangan pernah engkau khianat terhadap amanah yang kau dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ini sebagai sebuah pesan, kita harus berlaku adil, berbuat baik, dan dia harus berjalan beriringan. Adil dan ihsan begitu. Nah, kalau kita ketahui ketika hukum-hukum Allah diterapkan pada orang yang sifatnya sama begitu, homogen, bukan heterogen, akan begitu mudahnya. Tetapi dalam kondisi banyak perbedaan di sini, akhirnya keadilan dan ihsan tadi banyak diwarnai kompromi-kompromi yang disebut dengan siyasah. Nah, artinya ini kan sulit untuk menetapkan adil seadil-adilnya, ihsan se-ihsan-ihsannya. Nah, ini agama memberikan rambu-rambu seperti apa? Itulah mengapa seorang pemimpin dia adalah orang yang mempunyai, dibekali oleh Allah sebenarnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih. Maka siapa Nabi Muhammad SAW, beliau ditempa dengan pendidikan yang dari awal, dari nol. Siapa Nabi Yusuf dan semua kisah para nabi, mereka langsung dididik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengetahui tentang kehidupan di sekitarnya sehingga dia dibekali untuk menjadi pemimpin untuk berlaku adil dan ihsan. Dan ini Mas Agung, yang kita khawatirkan adalah ketika keadilan hanya diterapkan kepada orang-orang tertentu, tetapi pada orang-orang yang mereka tidak punya kemampuan, mereka berlaku sewenang-wenang. Semoga negeri ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Semoga negeri ini terus ada terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita kembali ke Ustadz Jumarunia tadi. Kalau kita berbicara tentang keadilan dan ihsan tadi, dalam kasus menetapkan keadilan di rumah tangga. Ketika terjadi kesalahan, orang tua pun juga harus mengkoreksi. Tetapi yang terjadi seringkali orang tua merasa memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan hukum di dalam rumah tangga. Lantas siapakah yang memberikan punishment kalau kita kembalikan masalah adil tadi? Yang memberikan hukuman, punishment kepada orang tua. Ini luar biasa. Pertanyaan out of the box. Ya. Siapakah yang memberikan hukuman kepada orang tadi? Ada sebuah mekanisme dalam kajian tazkiyatun nufus. Namanya muhasabah. Muhasabah adalah mekanisme pengkoreksian secara mandiri diri kita. Karena setiap bawahan akan dimuhasabah oleh atasan. Betul gak? Anak dimuhasabah oleh ayah ibunya. Betul gak? Istri dimuhasabah oleh suami. Tapi siapa yang berani memuhasabah suami? Nah, karena itu muhasabah itu bagian dari ilmu tazkiyatun nufus, karena itu harus dilakukan secara mandiri oleh kita. Dan dengarkan ini Mas Agung. Siapa yang tidak memuhasabah diri, menegur dirinya, maka dia akan ditegur oleh Allah. Menegur diri sendiri kosnya rendah, tapi jika Allah yang menegur kosnya mahal. Itu Mas. Luar biasa sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan keadilan. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rifdah yang akan dijawab oleh Kiai Jumaharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rifda, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Izin bertanya Ustadz, seperti yang kita tahu saat ini kan banyak sekali fenomena komunitas LGBT yang mengatasnamakan keadilannya agar bisa diterima di masyarakat kita, agar tidak diperlakukan diskriminasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita sebagai umat muslim yang kita tahu bahwa LGBT itu sangat tidak diperbolehkan gitu di agama kita, agar kita bisa tetap berlaku adil di mata Allah maupun tetap berlaku adil di mata manusia terhadap fenomena itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jumaruddin. Oh, ini luar biasa nih pertanyaannya. LGBT itu sendiri adalah sebuah kezoliman. Kenapa? Karena dia tidak menjadi manusia yang ditempatkan sebagaimana Allah menempatkannya. Jadi keadilan itu ketika seorang perempuan menjadi perempuan, ketika laki-laki menjadi laki-laki. Bahkan kalau bisa satu laki-laki sama dengan 10 laki-laki. Nah itu kekuatannya. Karena dalam Al-Quran itu apabila ada 20 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang laki-laki kualitasnya mestinya sama dengan 10. Kalau tidak bisa jadilah satu laki-laki setara dengan satu laki-laki. Jangan pernah menjadi setengah laki-laki. Iya. Jadilah perempuan. Perempuan satu orang seperti kualitasnya seperti 10 perempuan. Kualitasnya. Kalau tidak bisa jadilah seorang wanita sama dengan seorang wanita. Jangan pernah menjadi setengah wanita. Nah, karena itulah ketika Allah bersumpah dengan tentang laki-laki dan perempuan, Allah menggandengkan sumpah itu dengan malam dan siang. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi. Wan-nahari idza tajalla, demi siang ketika menampakkan diri. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan langit dan bumi. Enggak ada tuh demi LGBT. Jadi dari sini sudah jelas penempatannya bahwa tidak boleh siang itu menggantikan malam. Maksudnya siang itu berantem dengan malam, malam dengan siang, semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Jadilah malam berperannya sebagai malam, jadilah siang berperannya sebagaimana siang. Inilah sesungguhnya keadilan itu. Tetapi kalau malam terus sampai merebut waktu siang, siang sampai merebut waktu malam, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Nah, karena itulah khusus LGBT ini tidak bisa pakai anjuran. Tetapi dia harus ada sebuah undang-undang yang memang upaya untuk kemudian menormalkan kembali mereka. Ya, tentu kita meluruskan. Ada sebuah proses pendidikan yang harus kita benahi sehingga ini tidak menular. Karena orang-orang LGBT itu sadar kalau mereka dilarang mereka akan punah dengan sendirinya. Nah, kan tidak akan ada keturunan. Dan bayangkan saking nyatanya bahwa itu sebuah kebatilan. Seandainya semua orang melakukan itu pasti akan punah manusia ini. Tidak perlu pakai Quran dan tidak perlu pakai hadis. Seandainya semua manusia melakukan itu maka akan punahlah manusia ini. Dan mereka sadari itu sehingga mereka kemudian mencoba untuk menularkan ke orang lain. Agar populasi mereka itu tumbuh. Jadi ini caranya bagaimana? Tentu kalau kita sebagai keluarga, didiklah anak laki-laki Anda menjadi seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau Anda punya anak perempuan, cara berpakaiannya, cara jalannya, cara ngomongnya, permainannya, harus diberikan mainan yang ala perempuan. Kalau dia laki-laki, didiklah dia. Cara bicara, cara berjalan, cara menyelesaikan masalah,
dengan didikan seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Bahkan peneliti pun mengatakan tidak pernah ada gen LGBT begitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kiai Syarif dari Mas Jaya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Unisma, Universitas 45 Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tadi kan berbicara tentang konsep keadilan dalam ruang lingkup penguasa dan negara ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menjadi pribadi yang adil terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Ya, ada satu kisah di dalam Al-Quran. Kita akan temukan dalam surat Shad. Ketika Nabi Daud ditegur oleh Allah dengan studi kasus. Karena Nabi Daud waktu itu lagi jadi rajanya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun akfilniha wa azzani fil khitab. Karena apa? Karena Nabi Daud alaihissalam, kita akan temukan banyak literatur, beliau punya istri 99. Sampai satu waktu di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita, dia melihat burung yang dia berbulu emas. Ini saya akan jadikan penghantar, bahwa kita harus ibda binafsik. Kalau di pesantren-pesantren modern, ini menjadi moto. Ibda binafsik, mulai dari dirimu, keadilan dari dirimu. Kalau engkau bisa berlaku adil, nanti engkau akan tularkan. Engkau berlaku adil juga pada dirimu. Sayang kalau engkau tidak berlaku adil, ada perintah Allah untuk melakukan ketaatan, maka engkau harus adil. Karena engkau minta rezekinya dari Allah, masa giliran diperintah kagak ngerjain? Apa yang dilakukan? Ini bagaimana psikologi Al-Quran ketika ingin mengajarkan seseorang, Nabi Daud untuk kembali kepada menjadi pemimpin yang baik. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita, dia ngelihat sebuah burung yang bulunya semua dari emas, dan ini very easy. Ini ketularan kalau di Unisma jadi ngomong bahasa Inggris kita. Bagi Allah sangat mudah gitu. Begitu dia kejar nggak kena, kabur, sampai pada waktunya dia ngelihat seorang wanita yang sedang mandi. Dan dia tertarik. Siapa nih orang? Nggak taunya istri dari pengawalnya atau anak buahnya. Maka kemudian dia minta supaya diceraikan karena dia tertarik dengan wanita itu. Maka kemudian didatangkanlah kasus. Ini ada saudaraku, dia punya 99 ekor kambing. Dan aku punya cuma 1 ekor. Ini yang 99, orang yang dia menginginkan 1 ekor kambingku diambil. Ente punya cuma 1 doang, buat apaan? Gabung aja sini ke 99. Wa azzani fil khitab, dan dia telah mengalahkan aku dalam berdebat gitu. Maka Nabi Daud memberikan keputusan, dan Nabi Daud bilang, kau berlaku zalim ketika mengambil 1 untuk 99 yang kau sudah punya. Nabi Daud kemudian diingatkan, itu yang terjadi pada diri beliau. Sehingga kita akan temukan Imam Ghazali bercerita dalam Mukasyfatul Qulub, taubatnya dia sampai sujud dan air matanya membuat tumbuh-tumbuhan menutupi kepalanya, bertaubatnya atas sebuah kesalahannya. Jadi ibda binafsik, mulai dari dirimu, berlaku adil. Siapa engkau? Hamba Allah. Maka engkau diingatkan untuk menjadi orang yang memenuhi kewajibanmu kepada Allah. Bila itu telah engkau lakukan, siapapun orangnya. Makanya ayat tadi, innallaha khabirum bima ta'malun, yang dibaca oleh qori kita. Hati-hati, Allah mengetahui semua apa yang kau lakukan. Maka bila engkau melakukan itu, berlaku adil pada dirimu, sama termasuk sebagai orang tua. Kalau engkau berlaku adil, ada pesan dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kau terapkan, anak-anakmu akan mendapatkan teladan seperti yang disampaikan oleh Kiai Jumaruddin. Maka kita harus tularkan itu. Bila datang waktu sholat, dirikanlah sholat. Kau giliran minta rezeki kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta disembuhkan juga kepada Allah. Giliran disuruh sembahyang, disuruh sholat. Kebanyakan orang percaya sama Allah, giliran ada kebutuhannya doang. Giliran lagi mau
butuh suara, dia datang ke yayasan-yayasan yatim minta didoain sama anak yatim. Ampuh ke pesantren-pesantren, kunjungan. Ntar begitu udah kepilih mah dia lupa lagi tuh alamat yayasan. Karpet digulung lagi. Waliyadzubillah. Jadi pertanyaannya, ada satu moto di pesantren modern itu ibda binafsik, mulai dari dirimu. Maka engkau akan menularkan keadilan itu kepada orang lain. Ibda binafsi. Nah, ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Jumahrudin. Artinya ketika orang mampu menetapkan keadilan adalah orang yang secara sempurna bermuhasabah. Nah, ini kan sifatnya subjektif. Muhasabah ini sangat related dengan kualitas intelektual seseorang. Akhirnya menentukan keadilan versi dirinya. Nah, artinya keadilan seperti apa yang dikatakan bahwa ini adalah keadilan dari Allah dalam prosesi muhasabah tadi, Ustadz? Luar biasa ya, Mas Agung. Muhasabah itu yang menarik adalah suasana di mana kita menjadi objektif sekali. Karena suasana muhasabah adalah suasana di mana kita bertakhalli, menyendiri. Adapun ketika kita bersama orang, maka kita seringkali melakukan segala sesuatu pencitraan. Tetapi dalam kesendirian kita menjadi jujur. Nah itu, maka muhasabah itu sebuah mekanisme tarbiyah zatiyah. Tarbiyah mandiri dari kita, di mana tidak ada orang yang melihat kita, sehingga di kemungkinan besar ketika kita muhasabah, itu kita akan adil kepada diri sendiri. Karena tidak ada penilaian orang, tapi kita sedang murni menilai diri kita apa adanya. Kenapa? Di hadapan orang kita bisa berbohong. Betul atau tidak? Tapi di hadapan diri kita tidak bisa berbohong. Karena itu, baik itu bukan ketika orang lain mengatakan kita baik. Karena boleh jadi mereka tertipu oleh penampilan kita. Tapi baik itu adalah ketika Allah dan diri kita mengatakan bahwa diri kita baik. Itulah baik yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika kita dalam satu ruangan, bertiga kita, saya, Kiai dan Ustadz Jumahrudin, untuk menetapkan sebuah keputusan yang sangat berat. Kita masing-masing bermuhasabah. Mungkinkah kita akan mendapatkan pendapat yang sama? Nah ini Kiai Sarif mungkin bisa dijelaskan. Pasti sama. Bila mereka bertiga yang berada di ruangan itu adalah orang yang menjalankan aturan yang ada di dalam agama, ya udah pasti sama. Atau taruhlah kita bukan negara beragama di Indonesia, pasti sama hasilnya. Kalau ente menerapkan 5 dari sila Pancasila, dari Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, engkau beragama, keadilan, ya semua diterapin pasti sama. Maka bila ada orang yang tidak berlaku adil dalam skup negara Indonesia, ketahuilah jangan-jangan mereka khianat terhadap Pancasila. That's the point. That's the point. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab. Berikut akan disampaikan oleh Bapak Emon yang akan dijawab oleh Kiai Jumahrudin. Silakan Pak Emon, bisa dipercepat pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Emon Salmon dari Rawalumbu Utara, seberangnya itu Unisma, Pak. Baik. Yang akan dipertanyakan yaitu kita punya anak itu ada 2, yang satu baik, yang satu kurang baik. Bandel. Itu harta yang bagaimana? Karena apa? Yang tidak baik itu kita khawatir si harta itu, itu. Yang Masalah baik warisan. itu jelas Baik. itu bagaimana cara untuk Baik. Itunya. Ini pertanyaan menarik sekali ini. Baik, terima kasih Pak Emon. Silakan Ustadz Jumahrudin, jika harta kita berikan kepada yang baik, tapi satunya nakal. Nah ini bagaimana kita sebaiknya dalam bentuk keadilan seperti apa? Anak yang satu nakal, yang satu taat begitu ya. Nah bagaimana membagi hartanya nih Ustaz? Wah luar biasa. Bagi harta. Iya, bagi hartanya. Subhanallah. Ayat yang beliau baca tadi sangat luar biasa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum, kepada seseorang membuat kamu tidak berlaku adil. Bahkan yang menarik adalah
Dalam Al-Quran itu ketika Allah berbicara tentang tawanan perang, tentu kalau kaum muslimin punya tawanan perang, tawanan itu kan orang kafir. Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan kepada makanan yang dia cintai kepada orang miskin dan kepada anak yatim dan kepada tawanan. Tawanan perang berarti non muslim. Tetapi ketika dia tertawan dia punya hak. Hak apa itu? Hak mendapatkan makanan. Maka anak itu memiliki hak sesuai bagian warisan sekian persen. Maka walaupun anak itu buruk tetap haknya milik dia. Kecuali kalau begini. Kalau anak yang buruk ini pengelola keuangannya memang kurang baik. Maka harta ini tetap milik dia, tetapi kita tidak langsung kasih kepada dia untuk mengelolanya. Kita yang mengelolanya, tetapi kemudian kita berikan sesuai kebutuhan ya yang tepat untuk dia. Nah, Terima kasih. Yang bisa dijawab. Ustaz Jumarudin. Selanjutnya Ibu Heni yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Ibu Heni, bisa dipercepat pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy, saya dari Majelis Taklim Muslimah daerah Telajung, Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau menanyakan tentang seorang pemimpin. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap dua pemimpin yang berbeda. Yang satu pemimpin non-muslim namun bisa bersikap seadil-adilnya. Yang kedua seorang pemimpin muslim namun dia tidak bisa bersikap seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan berat ya, di skip. Enggak, Silakan Ge. Saya tidak terlalu sepakat kalau dia seorang muslim tidak lebih adil dari yang non muslim. Saya tidak pernah sepakat. Bagaimana mungkin orang yang takut kepada Allah dia tidak berlaku adil, sementara yang durhaka kepada Allah bisa berlaku adil. Maka menurut saya ini pertanyaan yang tidak mungkin terjadi. Tidak adil, tidak fair kita membandingkan itu. Apple to apple harusnya seorang pemimpin yang non muslim yang adil dengan seorang muslim yang adil. Bila orang yang dia menyembah Allah dia tidak berlaku adil, apalagi yang tidak menyembah Allah. Seharusnya begitu. Jadi saya dalam hal ini tetap memilih, karena ini pengajian buat umat Islam, bahwa saya ingin katakan bahwa siapapun engkau seorang muslim menjadi pemimpin, engkau harus adil karena itu amanah dari Allah. Dan jangan pernah kita menghadapkan sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Impossible. Orang kita sholat 5 waktu aja kita kerjain. Betul. Saking kita takutnya sama Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak sholat 5 waktu kemudian disebut dia akan berlaku adil. Iya. Siapa orang yang dia tidak takut kepada Allah, dipastikan dia tidak takut kepada manusia. Siapa orang yang tidak adil dalam hubungannya kepada Allah, pasti dia tidak adil kepada manusia. Iya. Baik, kita akan lihat. Seorang istri akan selalu mendapatkan perlakuan baik dari suaminya bila dia takut kepada Allah, karena Allah pesan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ada pesan buat para suami, pergauli istrimu dengan baik. Bila mereka tidak takut kepada Allah, mereka pasti akan berlaku sewenang-wenang kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, Kiai Syarif, Kiai Jumarudin, yang telah memberikan sebuah pemahaman bagi kita agar kita berhati-hati dalam menetapkan keadilan di dunia ini. Pengadilan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan diadili oleh Sang Maha Adil di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita terpilih sebagai orang-orang yang adil dalam menetapkan keputusan baik dalam tingkat keluarga ataupun tingkat negara. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusa untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 14 Agustus kami akan menampilkan Ustazah Kotrunada Syatiri dan Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan tema Kunci Rumah Tangga Bahagia. Dan juga pemirsa setia TV One, jangan lewatkan program terbaru TV One, Assalamualaikum Bunda, yang bisa Anda saksikan di setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah TV One yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ashghiliz zalimin biz zalimin. Ashghiliz zalimin biz zalimin. Allahumma ahlikiz zalimin biz zalimin. Allahumma ahlikiz zalimin biz zalimin. Allahumma faz ulama'ana. Allahumma hfaz ulama'ana, Allahumma hfaz asatizana, Allahumma hfaz masyayikhana, Allahumma hfazna wahfazil muslimin, Allahumma ansurna fa inna maghlubun, Allahumma ansurna fa innana maghlubun, Allahumma ansurna fa innana maghlubun. Ya Rabbi intasir, Ya Rabb, Ya Rabb. افتح علينا فتحا مبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.